Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Manasikana. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul 7 Days a Week and 3.218 millisecond in Purwantoro. Kuliah Pengabdian Masyarakat atau KPM adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan perguruan tinggi yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya universitas atau pendidikan perguruan tinggi untuk mengatasi masalah-masalah konkret yang terjadi dalam masyarakat dan berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Tujuan utama dari kuliah pengabdian masyarakat sendiri adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahlian akademis mahasiswa guna meningkatkan kualitas masyarakat secara langsung. Dalam kuliah pengabdian masyarakat, biasanya perguruan tinggi bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, atau berbagai pihak lainnya untuk merancang dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini biasanya melibatkan tentang pelatihan, kemudian ada penyuluhan, kegiatan sosial, kesehatan, dan juga lainnya. Selain memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan masalah-masalah masyarakat, kuliah pengabdian masyarakat juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di dalam kelas dalam situasi nyata. Ini juga mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan pemahaman tanggung jawab sosial sebagai seorang individu yang memiliki keahlian khusus. Kelurahan Purwantoro adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Kelurahan Purwantoro sendiri dipimpin oleh Bapak Lurah Purjanto SST. Dalam mata pencarian utama penduduk daerah sini yaitu perdagangan dan juga pertanian. Di daerah ini meskipun terdapat beragam agama yang berbeda, termasuk perbedaan aliran-aliran dalam agama Islam dan agama yang lainnya. Tetapi masyarakat di sini mampu mempertahankan susunan yang penuh damai dan rukun. Mereka secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk pentingnya bertoleransi dan menghargai perbedaan yang ada di daerah tersebut. Anggota kuliah pengabdian masyarakat multidisiplin sendiri terdiri dari 19 orang dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Wiwin Widiawati SSM Hum. Pada tanggal 3 Juli 2023, pembukaan kuliah pengabdian masyarakat resmi dibuka yang bertepatan di halaman parkir Geraha Watodakon Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kegiatan KPM Kelompok 6 Multidisiplin sendiri di Kelurahan Purwantoro resmi dibuka pada tanggal 5 Juli 2023 yang dihadiri langsung oleh Bapak Lurah Purjanto SST dan perangkat kelurahan, kemudian pembimbing lapangan Bu Wiwin Widiawati SSM Hum, dan juga berbagai tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan RW, kemudian juga Ketua Karang Taruna Jenderal Sudirman. Di sini kami diberikan penjelasan tentang apa saja kegiatan yang ada di lingkungan tersebut. Juga penjelasan tentang berbagai komunitas yang ada di daerah sekitar, seperti petani, kemudian ada kelompok PKK, dan juga komunitas jamu gendong. Di sini kami juga diarahkan untuk bekerja sama dengan Karang Taruna Jenderal Sudirman. Setelah KPM Kelompok 6 di Kelurahan Purwantoro resmi dibuka, selanjutnya kami melakukan kegiatan sesuai prosedur ABCD atau inkulturasi. Cara yang kami lakukan dalam melakukan kegiatan inkulturasi yaitu sowan kepada ketua RT dan RW, kemudian berbaur dengan warga masyarakat sekitar. Sebagai mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kuliah pengabdian masyarakat, saya merasa bangga dan juga beruntung telah memiliki pengalaman berharga dalam mengajar bimbingan belajar atau bimbel bahasa Inggris yang diadakan di Kelurahan Purwantoro. Pengalaman ini tidak hanya memberikan saya kesempatan untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman pribadi kepada diri saya
untuk meningkatkan keterampilan dan interpersonal yang berharga. Dalam peran ini, saya bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan rencana pembelajaran yang efektif dan menarik. Saya memilih pendekatan yang interaktif dan berfokus pada pengembangan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Inggris. Dalam pengajaran, saya juga menerapkan metode bernyanyi yang dimana ternyata metode tersebut sangat efektif untuk meningkatkan minat siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Siswa-siswa Bible sendiri adalah individu yang beragam latar belakang dan tingkat pemahaman bahasa Inggris. Sehingga saya harus memilih metode pengajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain keterampilan mengajar, pengalaman ini juga membantu saya dalam mengembangkan kemampuan organisasi dan memanajemen waktu. Menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan materi, dan mengatur jadwal mengajar yang merupakan tugas-tugas yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Keseluruhan, pengalaman mengajar bimbel bahasa Inggris di Kelurahan Purwantoro merupakan bagian penting dalam perjalanan kuliah pengabdian masyarakat saya. Pengalaman ini tidak hanya mempengaruhi siswa-siswa yang saya ajar, tapi juga memberikan pengaruh yang dalam pada diri saya sendiri. Saya berharap dapat terus memanfaatkan pembelajaran ini untuk berkontribusi dalam masyarakat dan menjadi agen perubahan yang positif di masa depan. Pengalaman berikutnya yaitu ketika saya mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Miftahul Ukuliyah Purwantoro. Pengalaman ini sungguh berkesan bagi saya karena saya dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan pemahaman generasi muda dan pembentukan karakter agama bagi para siswa. Saya merasa terpanggil untuk memperkuat keimanan dan keagamaan generasi muda. Taman Pendidikan Quran Miftahul Ukuliyah sendiri sebelumnya hanya menerapkan metode membaca Al-Quran dan menulis hadis hanya untuk kelas 3 ke atas. Kemudian di sini mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat kelompok 6 mengusulkan untuk memberikan tambahan materi pengajaran, yakni pembelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Di mana usulan tersebut langsung disetujui oleh pengurus Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Miftahul Ukuliyah, yang dimana disetujui dalam 2 hari dalam seminggu untuk pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Selanjutnya, saya dan teman-teman KPM tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan siswa, kami juga berkontribusi secara langsung dalam kegiatan sosial masyarakat, yakni dalam salah satu kegiatan masyarakat sosialisasi pembuatan buket snack dan hantaran yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK Kelurahan Purwantoro. Di sini kami diajak untuk berkontribusi secara langsung dalam pembuatan snack, di mana hal tersebut memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat tapi bagi mahasiswa KPM sendiri untuk membuka peluang usaha untuk kedepannya. Tidak hanya itu, kami juga berkolaborasi dengan Karang Taruna Jenderal Sudirman dalam kegiatan Gerak Sehat Masyarakat atau GERMAS, di mana di sini kami melakukan penyuluhan kesehatan, kemudian pemeriksaan dan juga senam atau kegiatan olahraga bersama. Partisipasi kami tidak hanya berhenti sampai di situ, kami juga ikut berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan bazar UMKM yang diadakan di Kecamatan Purwantoro. Dalam kegiatan ini kami mendukung dan menjual berbagai kerajinan tangan dan produk-produk lokal khas Purwantoro yang telah dibuat oleh ibu-ibu PKK Kelurahan Purwantoro. Tidak kalah penting, kami juga merasakan pengalaman mendalam dalam kegiatan santunan anak yatim. Kegiatan ini membawa dampak emosional yang kuat bagi kami. Kami merasa tergerak untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dari seluruh pengalaman ini, saya mengambil kesimpulan bahwa melalui kuliah pengabdian masyarakat, saya tidak hanya mendapatkan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman sosial yang berharga. Saya belajar tentang pentingnya kolaborasi, empati, dan pemberdayaan dalam membangun
masyarakat yang lebih baik. Saya merasa terinspirasi untuk terus berkontribusi dan menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekitar. Kuliah Pengabdian Masyarakat telah membuka mata dan hati saya untuk lebih peduli, aktif, dan berperan dalam memajukan masyarakat dan membangun negeri ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.